Berbagai peristiwa kriminal terjadi di tanah air dan menjadi perhatian. Salah satunya Polres Banjarnegara mengungkap tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap 7 santri. Berbagai informasi kriminal lainnya juga akan kami sampaikan dalam Cek TKP, mengungkap fakta dari tempat kejadian perkara. Peristiwa pencabulan sesama jenis terjadi di sebuah pondok pesantren di Banjarnegara, Jawa Tengah. Berbuat cabul dilakukan oleh seorang ustadz yang menyasar korban santri berkulit putih dan tampan. Peristiwa pencabulan sesama jenis terjadi di sebuah pondok pesantren di Banjarnegara, Jawa Tengah. Perbuat cabul dilakukan oleh seorang ustadz yang menyasar korban santri berkulit putih dan tampan. Polres Banjarnegara mengungkap tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap 7 santri yang dilakukan oknum Ketua Yayasan Pendidikan berinisial SAW alias JS 32 tahun, warga desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pesantren ini berdiri pada tahun 2019, santrinya berjumlah 200 orang, ponpesnya ada 3 tempat, yaitu Banjarmangu, Punggelan, dan Wanadadi. Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto mengatakan kejadian terbongkar bermula ketika tersangka pergi ke Aceh karena istrinya melahirkan. Kami lakukan klarifikasi, ternyata pesantren ini memang belum terdaftar. Yayasannya memang sudah terdaftar. Nah, ini saya perlu meluruskan sehingga tidak gagal paham, karena ada beberapa dari pesantren-pesantren yang lain menyampaikan bahwa itu bukan pesantren. Memang pesantren, semuanya pesantren, ala pesantren, prosesnya juga ala pesantren semuanya, tapi belum terdaftar di Kemenak. Ini perlu yang pertama perlu saya sampaikan. Kemudian terkait masalah kronologis, kasus ini sebenarnya perbuatan cabul ini dilakukan oleh SAW di belakang saya nih Mas Rey. Ya. Beliau ini sudah melakukan tindak pidana pencabulan sejak tahun 2021, memang sudah cukup lama. Dan terbongkarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat SAW ini berangkat ke Aceh, digantikan oleh ustadz yang lain, otomatis santri-santri yang terkena cabul itu menyampaikan kepada ustadz yang menggantikan, sehingga disitulah baru perbuatan cabul daripada ustadz atau ketua yayasan ini terungkap. Nah, perlu kami sampaikan dari korban ini tadi disampaikan ada 6, ini berjumlah 7 Mas, jadi ada bertambah 1 lagi, jadi 7. 1 lagi belum kami lakukan pemeriksaan karena kebetulan masih trauma psikis, sekarang berada di Tegal. Jadi kami belum bisa memaksakan dari para korban ini untuk kita lakukan pemeriksaan. Ini tinggal 1 lagi kita lakukan pemeriksaan terhadap korban. Kemudian yang terakhir ini perlu kami sampaikan, dari kronologis 6 orang ini memang hampir sama. Rata-rata modusnya ini, Ustadz ini, beliau ini di belakang saya, Ustadz SAW ini mengajak santri untuk datang ke rumahnya, bahkan juga mendatangi asrama. Diajak untuk berangkat ke asrama, ke rumah SAW ini untuk diajak makan. Setelah diajak makan, barulah perbuatan cabul itu dilakukan. Bisa siang, bisa juga malam. Dari beberapa 6 korban ini berbeda-beda, ada yang siang, ada yang malam, Mas Ray. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga sudah meminta bantuan LPSK kemarin dengan Bapak Brigjen Ahmadi terkait masalah backup para korban ini karena masih trauma. Ada yang berada di Tegal, ada juga yang masih ada di Banjarnegara juga, dan santri-santri yang lain saat ini sudah kami amankan karena setelah dilakukan penangkapan terhadap SAW,
santri-santri semuanya pada mengungsi, Mas Rey. Jadi saat ini memang pondok pesantren milik SAW ini sudah kita amankan karena kita khawatir nanti ada pihak-pihak yang tidak sepakat, tidak senang dengan keberadaan pesantren ini, Mas. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan perbuatan cabul sejak bulan November tahun 2021. Banjarnegara saat ini telah mengungkap perkara pencabulan terhadap anak sesama jenis, di mana pelaku ini berinisial SAW atau JS. SAW JS ini adalah seorang pengasuh pondok pesantren atau statusnya sebagai ketua pondok pesantren di Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Nah, kebetulan saudara SAW ini telah melakukan pencabulan terhadap anak, yaitu santrinya berjumlah 7 orang berdasarkan pengakuan daripada SAW atau oknum pengasuh pondok pesantren di Banjarmangu, Banjarnegara ini berjumlah 6 orang, yaitu semuanya seluruhnya adalah laki-laki. Ini kebetulan santrinya. Kemudian SAW ini bisa terungkap kenapa dia melakukan pencabulan berawal dari saudara SAW atau pengasuh pondok pesantren ini. Itu kebetulan istrinya berada di Aceh. Pada saat berangkat ke Aceh, karena kebetulan istrinya ini sedang melahirkan, sehingga SAW pada saat belajar mengajar digantikan oleh guru ataupun ustadz yang lainnya. Dari situlah para korban daripada pencabulan daripada SAW ini menceritakan kepada ustadz yang menggantikan. Disinilah awal mulanya terungkap daripada kasus pencabulan terhadap anak atau terhadap santri di pondok pesantren, tidak saya sebutkan ya, mohon maaf, di Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan pesantren ini berdiri mulai tahun 2019, berjumlah 200 orang. Itu ada 3 tempat, yaitu di Banjarmangu, kemudian Punggelan, dan Wanatengki. Ada 3 tempat, jumlahnya 200 orang. Ada putra dan putri. Dan ini kebetulan yang dicabuli adalah santri lakinya. Dan ini sudah kita rekonstruksikan, kemudian kita integrasi, sehingga pelaku SAW ini mengakui perbuatannya mencabuli santrinya berjumlah 7 orang. Ini bisa kita kembangkan kembali nanti pada saat pemeriksaan lanjutan. SAW ini kebetulan sebagai pengasuh pondok pesantren. Jadi modus operandinya ini santri yang menjadi target dia itu adalah anak yang bersih, putih, dan ganteng. Ini sasarannya. Di bawah umur, rata-rata umur 14 tahun, 13 tahun, dan 15 tahun. Adapun modus operandinya adalah SAW ini mengajak santri ataupun korban ke rumah SAW, ke rumah tersangka, kemudian diajak makan, dan setelah makan barulah perbuatan cabul dilakukan. Nah, ini yang anehnya ini dilakukan terhadap anak laki-laki, yaitu sesama jenis. Ini perlu pemeriksaan lanjutan ya. Perlu pemeriksaan lanjutan terhadap SAW kepada ahlinya. Nanti mungkin dari Satreskrim nanti bisa mengundang ahli apakah SAW ini mengalami kelainan. Tapi kalau menurut kami yang mengalami kelainan ya, kelainan seksual, di mana dia melakukan hubungan yang tidak sepantasnya, apalagi dia seorang pengasuh pondok pesantren. Ini kan tidak pantas menurut saya kan, itu kan tidak pantas dilakukan terhadap anak di bawah umur dan sesama jenis lagi. Nah ini. Sejak kapan perbuatan bersalah? Kenapa? Sejak kapan perbuatan bersalah? Dari hasil pengakuan, dari hasil pemeriksaan kita bahwa dia melakukan perbuatan ini sejak tahun 2021, dari bulan November. Kemudian korban yang sudah kita gerasi ini ada 6 orang. Korban ada 7 orang, tapi yang sudah kita gerasi sementara masih 6 orang. Dari hasil pengakuan daripada korban ini sempat gitu kan, mohon maaf, alat kelaminnya dikulum oleh ustadznya bergantian. Nah ini tidak pantas juga sih saya sampaikan sepertinya ini nggak pantas saya sampaikan. Tapi perbuatan cabul dilakukan oleh ustadz ini bersama santrinya. Kalau korban sendiri mengalami trauma? Kenapa? Korban sendiri mengalami trauma? Kami belum sampai sejauh itu. Kami tidak mungkin nanti pemeriksaan lanjutan akan kita lakukan pengecekan kembali, mungkin dari psikologi ya Pak Satreskrim, nanti kita datangkan baik dari Polda maupun dari eksternal
agar si korban-korban yang selama ini dicabuli itu kan tidak mengalami trauma. Karena saya sempat pada saat korban si berinisial AG ini, sempat saya integrasi langsung pada saat itu, dia telah dilakukan pencabulan sebanyak 4 kali. Bulan Juni itu 2 kali, bulan Juli juga 2 kali. Ini dari AG, belum dari korban-korban yang lainnya. Pasal yang dikenakan kan? Pasal yang dikenakan adalah pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 292 KUHP, minimal ancaman 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kemudian karena ini adalah seorang tenaga pendidik atau ustadz atau guru, ditambah sepertiga. Kalau aktivitas belajar di pondok sekarang terganggu nggak? Nah ini teman-teman, kami juga mau melaksanakan rapat dengan Forkominda, rencanakan itu kan terkait masalah kegiatan pondok pesantren ini. Saya khawatir juga nanti ada keluarga korban yang memprovokasi, karena ini pondok pesantren baru tahun 2019 itu kan zamannya COVID ya kan, zamannya COVID baru tiba-tiba ada kejadian. Kecuali kalau pesantren sudah lama, ini pondok pesantren baru tiba-tiba pelaku pendiri pondok pesantrennya, ketua yayasannya, ketua ya pengasuh pondok pesantrennya, dia semuanya ya mulai tahun 2019, jadi ketuanya yang mendirikan semuanya, jumlah santrinya ada 200-an. Begitu cepat pesat berarti 2011 zamannya COVID sampai sekarang 200. Nah ini saya juga menghimbau pada masyarakat ketika anaknya dipondokkan atau pondok pesantren, diharapkan betul-betul selektif lah kan itu kan, karena nggak semuanya juga bisa sesuai dengan harapan kita. Karena saya juga murid juga, tapi harus sesuai juga dengan harapan kita. Harapan kita ya sesuai dengan budaya yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, para santri dan pengajar lain diungsikan. Dalam melakukan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban untuk tidak memberitahu siapa-siapa. 2 hari setelah penangkapan, santri-santrinya semua kebingungan, Mas. Termasuk ustadz-ustadz yang ada di situ kebingungan, karena kok sampai seperti ini. Ustadznya pun juga kaget, ustadz-ustadz yang lain pun kaget, apalagi santri-santrinya. Akhirnya mereka kami ungsikan ke tempat yang lebih aman, yaitu di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang ada di Banjarmangu. Semua sudah kami amankan, Mas, di pondok pesantren dekat pesantren tersebut, Mas. Jadi perbuatan cabul ini dilakukan kepada santri-santrinya yang saat ini masih 7. Ini juga kita masih belum mengembangkan karena kita fokus kepada pemberkasan ini agar bisa cepat untuk diproses di pengadilan, sehingga kami masih fokus 7 orang ini. 1 pun juga belum kita lakukan pemeriksaan, sehingga perlu kami sampaikan bahwa memang SAW ini melakukan perbuatannya sejak tahun 2021. Dan pada saat melakukan pencabulan, setelah selesai melakukan pencabulan, disampaikan kepada santrinya ini, tolong jangan disampaikan ke siapa-siapa, kamu diam saja. Jadi setiap korban yang diajak untuk melakukan tindakan atau perbuatan cabul itu semacam diancam, jangan menyampaikan kepada ustaz maupun teman-teman yang lain. Pengakuan dari Ustadz SAW ini bahwa beliau ini tidak memberikan iming-iming, tapi ketika santri yang menjadi target beliau, tadi sudah disampaikan Mas Rey, ganteng, putih, bersih, dan di bawah umur, Mas. Jadi kalau di atas 15 tahun beliau nggak suka. Sukanya itu di bawah 15 tahun, makanya rata-rata masih SMP semua. Jadi pada pesantren itu ada SD-nya, SMP, SMA, Mas. Jadi lengkap di situ. Jadi sasarannya itu di bawah 15 tahun. Nah, ketika sudah tepat sasarannya, dia panggil, diajak, kadang juga ditemui ke asrama untuk diajak ke rumahnya. Kemudian diiming-imingi berupa makanan. Kamu sudah kenyang belum? Kamu sudah makan belum? Iming-imingnya hanya sekedar makan saja, Mas. Baru perbuatan perilaku cabul itu dilakukan oleh Ustadz SAW. Adapun pasal yang dikenakan yakni pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak atau pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ditambah sepertiga karena tersangka adalah tenaga pendidik.